hadapan Tuhan. Ya, berterima kasih yang berkenan di hadapan Tuhan itu bagaimana? Kita semua hari ini akan benar-benar menikmati firman Tuhan yang sedemikian luar biasanya. Kenapa saya berbicara luar biasa? Pada waktu saya mempersiapkan firman Tuhan ini, saya seringkali terheran-heran. Terutama saya bisa merasakan betapa luar biasanya firman Tuhan itu di dalam kehidupan. Saat kita bisa merenungkan dengan baik, saat kita mengerti maknanya dengan dalam, kita benar-benar bisa merasakan betapa manfaat yang sangat besar bagi kehidupan setiap anak-anak Tuhan. Sayangnya banyak sekali anak-anak Tuhan yang tidak mau memperdalam ataupun mencari sesuatu yang benar-benar bermanfaat di dalam kehidupan sebagai anak Tuhan, di dalam kebenaran firman-Nya. Jadi kebenaran firman Tuhan itu banyak sekali cuma dibaca, dimengerti sebatas pengetahuan yang terbatas. Padahal firman Tuhan itu tidak terbatas. Hari ini saya akan memperdalam untuk memperjelas minggu yang kemarin dan nanti kita semua akan menerima. Kenapa sih? Berterima kasih yang berkenan di hadapan Tuhan itu sangat penting dalam kehidupan kita, yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena banyak sekali orang mengatakan terima kasih hanya mungkin satu kebiasaan atau menjadi mode di dalam kehidupan sebagai anak-anak Tuhan. Ya, dapat mobil baru, terima kasih Tuhan. Mau makan, terima kasih Tuhan. Kemarin saya jelaskan, mungkin pada waktu mau makan, makanannya padahal nggak suka ya tetap ngomong terima kasih Tuhan. Jadi Tuhan itu cuman dipandang sebagai sesuatu yang biasa-biasa saja. Tetapi padahal Tuhan ingin kita pada waktu menyampaikan terima kasih itu betul-betul sesuatu terima kasih yang berkenan di hatinya. Itu bagaimana? Nah, saya ingin mulai dari Injil Lukas pasal 12 ayat 16 sampai 21. Kemarin sudah kita baca, akan kita baca ulang. Dan untuk bisa menjelaskan sebuah perikop, itu kita perlu sebuah perikop yang lain. Kalau memang satu perikop ini sangat sulit, ya. Jadi kita harus mengerti firman Tuhan itu akan dijelaskan dengan firman Tuhan yang lainnya. Kalau kita untuk bisa mengerti sebuah firman Tuhan sulit sekali. Kita tidak bisa mengerti kok rasanya berat sekali. Kita harus dengan minta tolong, pertama kita berdoa, minta tolong sama Tuhan. Setelah itu kita banyak sekali buku-buku yang nanti menjelaskan dan nanti Tuhan akan memberikan kita hikmat secara luar biasa. Firman itu akan dijelaskan dengan firman yang lain, dengan konteks yang lain, dengan satu masalah yang lain. Tetapi pada waktu digabungkan, kita benar-benar bisa mengerti arti sesungguhnya di dalam firman itu. Coba kita lihat ya. Kemudian ia mengatakan kepada mereka sewaktu perumpamaan, katanya ada seorang kaya tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ini kan kita sudah mengerti ya tentang seorang kaya yang diberkati yang sangat luar biasa. Tapi coba kita lihat dulu ya. Biasanya kalau saya jelaskan ya, kalau orang diberkati menjadi kaya, menjadi luar biasa, pasti dia berterima kasih toh. Terima kasih Tuhan. Ya. Tapi terima kasih yang seperti gitu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kenapa? Terus terima kasih yang berkenan dan yang bahkan terima kasih itu menunjukkan bahwa dia memiliki iman. Itu terima kasih yang kayak apa? Coba kita lihat dari satu perikop yang lain. Lukas pasal 17 ayat 11 sampai 19. Kita belajar di sini dulu, nanti kita kembalikan pasal 12 ayatnya yang ke-16. Pertama, ia lalu berkata kepada orang itu Lukas pasal 17 ayat 11 ya. Ayat 11, mulai ayat 11. Pasal 17 ayat 11. Perjalannya ke Yerusalem, Yesus menyusuri perbatasan Samaria dan Galilea. Terus
Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh. Ya kemarin sudah saya jelaskan kenapa mereka berdiri agak jauh ya. Karena tidak boleh deket-deket. Ya. Terus, dan berteriak, Yesus Guru kasihanilah kami. Lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Jadi mereka minta disembuhkan, Yesus memerintahkan, ayo pergi. Kenapa ke imam-imam? Kok tidak ke orang ke dokter atau ke apa? Karena menjadi satu bukan tradisi, tetapi suatu ketentuan di dalam hukum Taurat. Kalau kita lihat di dalam Imamat pasal 14 ayat 2, coba kita lihat. Imamat 14 ayat 2. Inilah yang harus menjadi hukum tentang orang sakit kusta pada hari pentakhirannya, ia harus dibawa kepada imam. Ya, jadi kalau orang itu betul-betul sudah tidak sakit, sembuh, pembuktian bahwa dia nggak sembuh, dia harus dibawa ke seorang imam. Jadi Yesus itu, kita kembalikan lagi tadi, Lukas pasal 17. Lalu ia memandang kepada mereka, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Ini apa sebetulnya? Bahwa apa yang Tuhan lakukan ya pada orang kusta itu betul-betul apa? Kesembuhannya betul. Jadi sempurna kesembuhannya ya. Jadi dicek sama seorang imam bahwa ini memang betul-betul sembuh. Ya. Terus coba kita lihat ayat selanjutnya. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Jadi dia pada waktu dia sembuh, dia merasa terima kasih itu, dia datang kepada Yesus. Ya, dia memuliakan dia. Terus coba kita lihat ayat selanjutnya. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus mengucapkan syukur atasnya, karena atas kesembuhannya ya. Orang ini adalah seorang Samaria. Orang Samaria ini menunjukkan bahwa orang yang tidak mengenal Tuhan sebetulnya. Tapi karena dia telah menerima kesembuhan, dia percaya bahwa Kristus ini adalah Allah yang telah menyembuhkan dirinya. Ya, dia tidak datang ke para imam itu, tetapi imannya menyatakan bahwa dia harus datang kepada Kristus. Siapa ini yang telah menyembuhkan dirinya? Dia ingin tahu. Ya, dia datang dan dia percaya bahwa ini adalah Allah. Jadi rasa syukur, rasa terima kasih ini menunjukkan bahwa dia mengakui Yesus adalah Tuhan. Ini yang menyelamatkan dirinya. Coba kita lihat. Terus, lalu Yesus berkata, bukanlah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir. Di manakah yang 9 orang itu? Yang pasti 9 orang ini hanya menjalankan syariat agama. Dia datang kepada imam bahwa dia sudah tahir sehingga dia boleh beribadah kembali. Tapi iman yang seperti itu tidak menyelamatkan dirinya. Kita paham? Rasa terima kasih datang kepada seorang imam bahwa dia sudah tahir, itu tidak akan bisa menyelamatkan dirinya karena dia tidak tahu siapa yang menyelamatkan, siapa yang membuat dia seperti ini, dia itu mendapatkan anugerah dari siapa, dia nggak tahu, dia hanya menjalankan syariat agama. Sehingga rasa syukur, rasa terima kasih ini tidak menjadi satu keselamatan di dalam diri ke-9 orang itu. Ya, saya ulangi, paham ya? Adanya nggak mengerti? Jadi 10 orang yang 10 diselamatkan. Terus Yesus ngomong, kalau kamu memang sudah diselamatkan, bukan diselamatkan, disembuhkan, kamu datang ke imam. Itu adalah aturan syariat agama. Dia datang yang 9 itu ke imam, yang 1 merasa sudah disembuhkan. Anugerah, dia merasa menerima anugerah, dia kembali, dia bersyukur, dia berterima kasih kepada yang memberi anugerah keselamatan itu, kepada dirinya, kesembuhan itu. Dan dia menyembah kepada pemberi kesembuhan itu, dia berkata apa? Allah, engkau luar biasa. Dan Yesus pada waktu menerima itu, dia ingin menyatakan bahwa rasa syukurmu, rasa terima kasihmu itu menandakan bahwa engkau adalah orang yang telah menerima anugerah keselamatan. Karena rasa syukur, rasa terima kasihnya itu diarahkan kepada
Kristus. Amin. Ya. Terus coba lihat ayat 18. Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini. Jadi yang 9 itu tidak memuliakan Allah. Memuliakan Allah itu dengan satu pengertian percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, Sang Juru Selamat yang telah menyembuhkan dia dari sakit kusta. Nah, terus ayat selanjutnya 19-nya. Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Iman yang mana? Iman yang mengucapkan syukur, berterima kasih kepada Kristus. Bahwa dia telah menyembuhkan dirinya dan dia percaya bahwa kesembuhan ini dia dapat daripada Allah yang datang di dalam dunia sebagai Kristus Yesus. Amin. Nah, ini kita pegang. Jadi kok bisa ya ucapan terima kasih aja bisa menyelamatkan dirinya, ngerti ya? Ini kita pegang, kita ngerti toh di sini. Nah, sekarang kita lihat di dalam Lukas pasal 12 ayat 16 sampai 21. Kasusnya ini bukan kusta, tapi kasusnya ini orang yang dilimpahi dengan harta banyak, ngerti ya? Hartanya luar biasa melimpah, benar ya? Hartanya luar biasa melimpah. Kemudian dia mengatakan kepada mereka sewaktu perumpamaan, katanya ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ya, terus ia bertanya di dalam hatinya, apakah yang harus aku berbuat sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Wah, ini orang ini mungkin kalau dagang plastik gitu ya, gudangnya penuh semua, di mana-mana sudah ada tempat sampai dia bangun gudang lagi. Kalau orang yang seperti gitu itu orang bodoh atau orang pinter? Orang pinter dong, gitu. Secara manusia kan dia orang pinter. Dia bisa dagang, bisa berhasil, bisa punya banyak. Terus dia bukan, wah terlalu banyak tak bakar aja kan, enggak tuh. Dia buat gudang lagi sebanyak mungkin, hartanya disimpan. Itu kan orang pinter. Masa ada orang berhasil terus kita ngomong orang goblok gitu kan, enggak mungkin tuh. Bener enggak? Ada orang biasanya punya cuma satu toko, habis gitu dia bisa punya seluruh toko di Surabaya, terus kita ngomong orang bodoh itu. Nah, ini coba kita selidiki sekarang. Di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku, ya. Terus kita lihat. Lalu katanya, inilah yang akan aku berbuat. Aku akan merombak lubuk-lubukku dan aku akan mendirikan yang lebih besar dan aku menyimpan di dalamnya segala gandum barangku. Yang pasti orang yang seperti gini, waduh, pasti dia mengucapkan syukur enggak? Hartanya banyak kan seneng loh. Waduh, terima kasih Tuhan, gitu. Wah, luar biasa engkau. Wah, seneng luar biasa dia kayak gitu, ya. Karena dia berkati. Hati-hati loh ini ya, hati-hati. Karena saya ngomong hati-hati ini karena hari ini kita lagi berbicara tentang dewasa iman. Dewasa kerohanian kita, jangan bayi. Ya kalau bayi denger ini enggak bisa. Ya, tapi kita sudah dewasa. Tujuan ikut Kristus itu apa? Ya, coba kita mulai lihat terus. Sesudah itu aku akan menjawab, aku akan berkata kepadanya, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, bersenang-senanglah. Jadi orientasi hidupnya itu cuman kebahagiaannya itu cuman apa? Sesuatu yang dia orientasi dalam hidupnya itu dia cuma mencari sesuatu yang sifatnya tidak kekal. Terus tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh. Ini rasanya di hati tidak enak loh. Ya. Rasanya gak enak toh.
Tadi kalau kita lihat secara manusiawi ya, dalam kehidupan dunia ini, orang yang berhasil dalam hidup itu semua, itu kan orang pinter toh. Tapi Kristus kenapa ngomong, hai orang bodoh. Rasa terima kasihnya itu, sekarang saya mau berbicara dulu. Di dalam kehidupan kita ya, coba kita pikirkan. Kita mendapatkan sesuatu, semuanya pada waktu kita taat sama Tuhan, kita datang ke Tuhan ya. Tujuannya kita apa? Kalau supaya kita memiliki lubung yang banyak, harta benda yang banyak, kita datang di hadapan Tuhan, kita cari Tuhan, kita mau ibadah, kita mau setia, kita mau melakukan apapun juga. Tujuannya satu, supaya kita menerima apa yang ada dalam dunia ini, ya, apa yang kita dapatkan dalam dunia ini, supaya kita bisa menguasai dunia semua. Kalau itu kita berhasil, kita ngomong terima kasih sama Tuhan. Kalau cuma tujuannya itu, Tuhan ngomong apa? Kamu orang bodoh. Nanti kita lihat, ini akan diperjelas lagi di dalam ayat selanjutnya. Tidak terpisah, coba kita lihat ya. Dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Terus, demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Ini menjadi sesuatu yang sangat sulit untuk kita cerna, sangat sulit untuk kita terima, karena apa? Menjadi satu hal yang rasanya itu logis. Kalau dalam dunia ini kita menerima sesuatu yang namanya harta, kesehatan yang prima, keluarga kita yang bahagia, sesuatu yang cuman sifatnya sementara itu kalau kita terima, itu akan menjadi satu orientasi yang penting di dalam kehidupan kita beragama. Karena apa? Karena ini sumbernya dari apa? Kok bisa terjadi seperti ini? Kita hari ini mau belajar benar-benar dewasa iman loh ya. Di dalam perjanjian lama, pada waktu Allah memperkenalkan dirinya, caranya bagaimana? Dia memberkati orang-orang yang dia apa? Janjikan. Orang bangsa Israel, dia berkati. Segala sesuatu kau akan menerima, kau akan diberkati, kau akan ini, kau akan ini. Tujuannya apa? Satu, kita coba mulai narik. Kita mulai memikirkan. Yesus belum turun ke dunia. Pada waktu perjanjian lama, yang namanya ilah itu banyak sekali digambarkan. Banyak sekali ilah-ilah yang disembah oleh orang-orang semua. Setiap suku, setiap bangsa itu menyembah Allah-Allah yang macam-macam. Allah tidak datang di dunia pada waktu itu, tapi dia Allah yang berkuasa. Dia berkata melalui seorang hambanya, yaitu pada waktu itu apa? Para nabi. Melalui para nabi dia berkata apa? Aku adalah Allah yang berkuasa, aku adalah Allah yang hidup. Untuk menunjukkan dia berkuasa, dia hidup, bahwa dia benar-benar berkuasa, dia melakukan sesuatu apa? Yang bisa membuat orang itu percaya bahwa dia adalah Allah yang berkuasa. Kenapa pada waktu itu? Tahu Nabi Elia dengan Nabi Baal pada waktu mempersembahkan korban, demonstrasi yang seperti itu, Tuhan izinkan terjadi, benar gak? Untuk menunjukkan bahwa Allahnya Elia itu adalah Allah yang hidup. Pada waktu adu, kalau orang sekarang ngomong adu kesaktian mungkin ya, adu mujizat. Allahnya Elia Allah yang hidup, persembahan ditaruh di atas kayu bakar, sama Elia untuk menunjukkan bahwa dia itu nggak tipu, dia itu benar-benar memiliki Allah yang hidup. Kayu itu direndam sama air kelilingnya. Yang satu Nabi Baal itu juga di sebelahnya mempersembahkan seperti itu. Dan para Nabi Baal itu bagaimana? Teriak-teriak sambil menoreh-noreh tubuhnya itu, menyakiti tubuhnya supaya apa? Ilahnya itu iba sama dia dan menurunkan api dari langit untuk menyambar persembahan untuk menunjukkan bahwa ilahnya dia itu ilah yang hidup.
Tapi ilah yang seperti itu tidak akan terjadi, tidak ada kuasa ilah yang seperti itu. Dia tidak bisa lakukan itu. Dan untuk menunjukkan bahwa Allahnya Eli adalah Allah yang hidup, pada waktu itu Allah menyambar dengan api surga, persembahan diangkat. Menunjukkan bahwa apa? Allahnya Eli adalah Allah yang berkuasa. Kenapa itu sekarang tidak terjadi? Kalau itu terjadi kan beres toh. Bener gak? Sama mereka-mereka, ayo hebat-hebatan mana ayo. Imamnya mereka kumpul yang paling top. Sama mungkin CP jadi pendetanya dipakai Tuhan gitu. Ya. Kentaki ditaruh di tengah. Ayo siapa yang diambil? Ilahmu apa ilahku? Apa Allahku? CP berdoa, Tuhan nyatakan kuasamu. Dari surga turun api. Kentaki bukan sak piring, sak kentaki diambil semua. Semua orang kan nyembah Tuhan. Benar toh? Kenapa tidak dilakukan itu? Coba kita mulai pikir. Ngapain susah-susah saya nyampaikan firman supaya orang percaya, penginjilan. Langsung ada seperti Elia kejadian sekali gitu aja. Ayo, mereka yang top paling markotop gitu. Para imamnya dikumpulkan, ditanding sama ini, sama Elia baru ini. Ya. Terus berdoa CP, turunkan apimu dari surga. Akulah Tuhan Allahmu, doar sungguhan. Semua orang bertobat enggak? Hah? Bertobat. Kenapa udah dilakukan itu? Karena Yesus sudah datang di dunia. Hubungannya apa sama Yesus datang di dunia? Ya Allah. Yang pada waktu PL, perjanjian lama, dia belum datang di dunia untuk menyatakan bahwa dia Allah berkuasa. Dia melakukan itu melalui para nabinya, betul enggak? Yang sudah dijanjikan bangsa Israel diberkati. Untuk menunjukkan bahwa dia adalah yang hidup, bangsa Israel yang sudah dijanjikan adalah bangsa yang dipimpin. Diserang oleh bangsa-bangsa yang bukan umat Tuhan. Tetap menang, tetap kuat. Karena siapa? Tangan Allah yang bekerja di antara bangsa itu. Benar enggak? Karena apa? Allah belum datang di dunia. Tapi Kristus sudah datang di dunia enggak? Tapi banyak sekali orang yang katanya percaya Yesus, tetapi pikirannya masih tetap spiritnya spirit PL enggak? Aku ini mau terima kasih, mau bersyukur, mau gini. Kalau aku dikasih berkat. Kalau aku hidupku diberkati luar biasa, kesehatanku luar biasa. Wah, berarti Tuhan ini luar biasa, aku barusan mau terima kasih. Itu sama dengan menghujat Allah. Dia tidak mau mengakui bahwa karya Allah yang terbesar melalui Kristus telah hadir di dunia ini. Dia mau mengakui bahwa Kristus itu adalah Allah apabila dia diberkati. Kurang ajar ini. Tapi gak secara langsung manusia segitu semua enggak. Itu rasa terima kasih yang tidak berkenan di hadapan Allah. Terus yang berkenan di hadapan Allah kayak apa? Kita baca ini dulu ya. Bagi dirinya sendiri jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Benar toh? Kita tidak boleh berpikir lain. Kita tidak boleh berpikir, oh kalau gitu di dalam kehidupan ini ya gak usah kerja teman-teman lah. Gak usah ngumpul apa-apa. Nomor satu ke gereja. Tuhan tidak ngomong kayak gitu. Kamu mau kerja siang malam, tidak apa-apa. Tapi kalau rasa terima kasihmu kepada Tuhan itu hanya berbasis ya kepada cuma sekedar berkat-berkat jasmani tok yang sifatnya sementara, kamu adalah manusia yang bodoh. Kalau bodoh itu berarti dengan kata lain sama dengan apa? Gak diselamatkan. Kenapa kayak gitu?
Karena kalau orang itu sudah mengerti tentang anugerah keselamatan, yang diutamakan orientasi hidupnya itu bukan sesuatu yang sifatnya sementara, tetapi sesuatu yang sifatnya yang kekal. Tidak percaya? Kita lihat ayat selanjutnya. Di dalam ayat 22, baru dia ngomong. Yesus berkata kepada murid-muridnya, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Ini barusan jelas tambahan toh. Terus, sebab itu hidup itu lebih penting daripada makanan, tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Orientasi hidupmu itu loh, jangan cuma yang sifatnya tidak kekal. Gak usah khawatir tentang itu. Jangan jadikan orientasi, karena segala sesuatu Tuhan sediakan bagi setiap anaknya. Oh kalau gitu gak usah kerja. Ya salah, kamu kerja boleh, kamu mau jadi orang yang hebat boleh, kamu mau jadi orang yang terkenal boleh, kamu menjadi orang kaya boleh. Tapi tujuannya, orientasinya harus untuk Tuhan yang nomor satu. Ini banyak pengertiannya, coba kita lihat ya. Coba kita panjang terus. Perhatikan burung-burung gagak yang tidak menabur, dikasih gambaran semua toh. Tidak menuai, tidak mempunyai gudang atau kelambung, lumbung. Nah ini ada hubungannya sama yang di atas enggak? Dia kasih gambaran ini. Ini untuk menjelaskan yang atas sebetulnya. Masa burung gagak bisa bangun lumbung, ini kan nyindir yang di atas. Namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Kita tadi nyanyi, aku ini dosaku gini, kenapa kamu mau jadi biji mataku? Kalau Tuhan kita sudah jadikan biji matanya, tugas kita bekerja, gak usah khawatir, gak usah bingung, gak usah apa. Tuhan kasih, Tuhan sediakan. Untuk yang sifatnya gak kekal, pasti Tuhan beri. Sifatnya yang kekal aja Tuhan beri kok. Dengan apa? Dengan harga yang mahal. Di dalam kitab Roma, kalau Allah telah memberikan anaknya yang tunggal untuk supaya kita memperoleh hidup, masakah dia tidak memberikan segala sesuatu supaya kita bisa hidup? Gak mungkin. Jadi kalau sudah seperti itu, orientasi hidup kita ini apa? Masih tetap seperti gini. Kamu orang bodoh. Karena coba kita lihat. Kalau orang bodoh itu berarti bukan orang percaya. Coba kita lihat ayat selanjutnya. Siapakah di antara kamu yang karena kekurangan dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya? Terus, jadi jikalau kamu tidak sanggup membuat barang yang paling kecil, mengapa kamu khawatir akan hal lain? Terus, perhatikan burung bakung ini, terus. Sama aja ini gambarannya. Terus, jadi janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau yang akan kamu minum, janganlah cemas hatimu. Semua itu dicari. Kalau nggak mengenal Allah ini termasuk orang bodoh nggak? Kalau kita seperti itu yang dicari oleh orang yang tidak mengenal Allah, tadi disebutkan bahwa kalau kamu memiliki pemikiran yang seperti ini, itu kamu orang bodoh. Berarti orang bodoh itu sama enggak dengan orang yang belum mengenal Allah. Tapi sulit enggak pikiran kita? Pikiran kita ini sulit enggak? Akan tetapi Bapakmu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Pada waktu baca ini rasanya dalam pikiran kita. Loh terus kalau aku dapat sepeda motor ini, aku dapat mobil ini, gak boleh terima kasih sama Tuhan. Kalau aku hidupku tambah nyaman, kekayaanku tambah banyak, gak boleh terima kasih sama Tuhan. Boleh. Terus rasa terima kasih yang berkenan di hadapan Tuhan itu kayak apa? Kita lihat sekarang. Ini kalau kita belok lagi, salah lagi pikiran kita. Ini rasa terima kasih yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita lihat di dalam Lukas, Injil Lukas, pasal 19, ayat 1 sampai 10. Ini terkenal sekali ayat ini. Ya.
Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Ini adalah lagunya sampai sekolah minggu toh. Hai Sakius, orang pendek, ya toh. Ia seorang yang kaya, terus membujuki yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Kasihan ya. Maka berlari ia mendahului orang banyak lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Terus ketika Yesus sampai ke tempat itu ia melihat ke atasnya dan berkata, Sakius, segeralah turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Sakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Dia tahu bahwa Yesus adalah Tuhan, dia senang luar biasa. Ya. Terus tetapi semua orang yang melihat hal itu bersyukur-syukur katanya ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Sakius berdiri berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan di rumah ini karena orang ini pun anak Abraham. Apa sih ini maksudnya? Pada waktu kamu, saya terima Yesus, hartanya kita kasihkan orang. Tuhan, hartaku semua ini yang aku dapat dari gini, tak kasih. Loh, aku gak nyopet kok. Kayak Sakius kok, ya toh? Aku kerja normal-normal. Tapi normal-normal sedikit-sedikit ada yang nyopet lah, ya toh? Tapi hubungannya apa sih? Kok rasa terima kasih yang berkenan ini bisa membuat satu apa? Pengertiannya keselamatan dalam diri Sakius. Kembali lagi seperti siapa? Orang kusta yang kembali itu. Ya, spiritnya yang Tuhan lihat. Dia setelah terima Kristus, orientasi hidupnya berubah. Yang dulu hanya yang dipikirkan sesuatu yang sifatnya sementara. Tetapi setelah dia kenal Kristus, ada satu perubahan yang sangat luar biasa. Dia tahu hal yang terpenting dalam hidupnya adalah Kristus. Bukan yang sifatnya sementara. Banyak ayat yang menceritakan hal itu tentang hal kerajaan surga. Ada seorang yang pada waktu menggali. Ketemu harta yang sangat dia pada waktu dia melihat harta itu dia menjual segala sesuatu yang dia miliki untuk dia supaya bisa menerima harta itu berbicara tentang hal kerajaan surga. Jadi orientasinya berubah, cara berpikirnya berubah, berterima kasihnya sama Tuhan benar-benar mengerti makna terima kasihnya benar. Gunanya apa ini dalam kehidupan kita? Kita kalau sudah mengenal ini dengan baik, ayat-ayat yang tadi ini, ya, gunanya apa sekarang di dalam hidup ini? Kalau kita mau menomorsatukan dia, ya, mau menomorsatukan sesuatu yang sifatnya yang kekal, ya, tidak menomorsatukan yang sifatnya hanya cuma sementara, gunanya apa di dalam kehidupan kita? Manusia ini kan selalu berpikir toh, mau menuruti kalau sesuatu itu berguna dari hidup ini. Kalau nggak berguna, jarang orang mau menuruti ayat ini. Aku kerja soro-soro, nimbun sak banyak, dilokno orang goblok. Wis goblok biar mosok tak geledak-geledak. Jadi ayat ini tidak bisa menjadi satu berkat dalam hidupnya. Terus yang satunya, untuk menunjukkan aku punya iman, apa yang sekarang aku peroleh semua ini harus dibagi-bagikan orang baru aku punya iman. Wis sing lainnya lah, sing kalau punya iman itu percaya Yesus itu lah wis. Ojo adik sing jangan pakai yang hartaku harus dibagi-bagikan. Padahal ayat ini sedang berbicara jauh. Hanya bukan sekedar kamu diselamatkan, orientasimu harus tertuju kepada hal yang
kekal. Tujuannya apa? Yesus mengajarkan itu dalam hidup kita. Itu tidak boleh juga terlalu dipahami dengan hal yang salah. Terlalu. Wes disuruh kerja, enggak, aku enggak mau, sekarang aku cuma berdoa tok. Aku disuruh kerja, enggak mau, aku disuruh ini, aku enggak mau. Aku cuma kepada Tuhan tok. Aku mau ibadah tok, aku mau benar-benar seperti ini. Tuhan juga enggak suka seperti gitu karena kita hidup harus menjadi berkat bagi orang di sekitar kita. Caranya bagaimana? Tergantung dari karunia atau talenta yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Talentanya macam-macam. Bisa kamu jadi tukang batu, bisa kamu jadi seorang pedagang, bisa jadi apa. Semuanya asal untuk memuliakan Tuhan. Orientasinya di sana. Kenapa seperti itu? Tujuannya apa seperti itu? Karena kita sadar di dalam dunia ini yang sudah kena kutuk dosa. Tadi nyanyi ya. Engkau Tuhan menjadi biji mataku, itu rasanya kita ini benar-benar apa? Sesuatu yang sangat berharga sama dia, benar toh? Tapi rasa berharganya itu kita pandang cuma sebatas apa? Ya dia rela mati bagi aku. Itu menunjukkan bahwa aku itu dinomorsatukan. Ya dia memang sudah mati bagi kita. Dia sudah memberikan hidup bagi kita. Terus setelah itu dia tunggu di sorga gitu. Wes kamu sudah tak kasih hidup, sekarang kamu di dunia berjuang sendiri. Tidak tak kasih pengertian apa semua. Dia tahu enggak pada waktu di dunia ini kita harus menghadapi sebuah ujian, pencobaan, sebuah masalah yang sangat besar. Di dalam menghadapi sebuah masalah yang sangat besar, pegangan kita cuma di mana? Kepada seluruh perintahnya. Nah, perintahnya ini bagaimana? Carilah kerajaan surga dan kebenarannya dahulu. Kita kalau disuruh ngomong kayak gitu tuh bisa, tetapi kalau kita disuruh jalankan dan kita mulai mikir, angel itu. Karena apa? Coba kita mau renungkan. Karena kita tidak ngerti tujuannya. Bahayanya kalau kita tidak lakukan itu. Kenapa? Coba kita mulai lihat ayat yang lain. Sekarang dalam ini tadi tentang terima kasih sudah mengerti ya. Terima kasih yang berkenan di hadapan Tuhan ngerti ya. Terima kasih yang berkenan di hadapan Tuhan itu harus orientasinya menuju kepada anugerah keselamatan yang telah diberikan bagi kita. Amin. Itu reaksinya kayak apa? Reaksinya kayak apa? Jadi tujuan hidup kita bukan hanya sesuatu yang sifatnya sementara. Karena rasa terima kasih itu sekarang banyak sekali dimanipulatif oleh orang-orang yang berdosa dalam kehidupan kita. Tanpa kita sadari. Ini bahaya sekali ini. Coba kita baca ayat-ayatnya. Apa sih itu? Ya sekarang banyak sekali pengajaran yang mengarahkan kepada kebaikan diri si pengajar. Mengarahkan kebaikan yang mengarahkan kepada diri si pengajar. Tujuannya apa? Kalau di sebuah gereja, ya, di sebuah gereja, saya buka langsung aja, nggak apa-apa. Jadi banyak sekali beberapa orang lah, nggak semuanya ya, hamba Tuhan kalau bersaksi bahwa dia itu adalah orang-orang yang sangat lemah setelah dia bertobat. Dia rasanya ditekan, rasanya mengalami satu penekanan yang sangat berat dalam hidupnya. Yang dulu dia hidup dengan berkecukupan, tapi sekarang karena dia berada di dalam Tuhan, dia itu mau memikul itu semua karena dipikul salib. Dia mulai berbicara seperti itu. Dia tidak berdaya, benar-benar perlu sebetulnya dia tidak secara langsung dia itu menanamkan dalam hati kita. Aku sudah seperti ini loh, dulu aku seperti ini, sekarang aku ini seperti ini loh. Aku ini perlu ditolong, gitu lah. Itu dimasukkan terus.
Setiap khotbah itu dia bersaksi, dulu dia gini, sekarang gini. Coba, sekarang kita mulai masuk lagi. Dikira sebuah perkataan itu tidak sangat bahaya. Sebuah pengajaran yang diselewengkan, yang tujuannya cuma mengarah kepada dirinya, orang yang mendengar itu sangat bahaya sekali. Tetapi kita merasakan apa? Ya, sesuatu yang kita dengar, kalau kita nggak mau, ya kita nggak usah denger. No. Kita sering sekali berkata seperti itu dah. Dalam hati kita, ya tak denger tapi gak tak masuk no hati. Memang nggak bisa masuk hati rasanya, tapi sudah masuk di sini bisa hilang nggak? Oleh karena itu, hati-hati kalau kamu bergumul, jangan bergumul kepada orang fasik. Dikasih tahu kayak gitu tuh. Karena tujuannya apa? Kalau kamu bergumul dengan orang-orang yang sifatnya seperti itu, orang yang negatif, setiap omongan, masukan-masukan itu masuk di dalam kepala kita. Dan kalau sudah masuk, kita ngomong, ya kata gubris. Tapi itu di alam sadar kita yang sudah ditampung di dalam otak kita, itu bisa keluar sendiri enggak pada waktu kita mengalami sebuah persoalan yang seolah-olah bisa dijawab oleh pikiran itu sendiri. Dia keluar sendiri. Tanpa kita sadari. Orang yang seperti ini, hati-hati sekali. Bukti apa? Coba kita lihat. Yakobus pasal 3 ayat 8. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Jadi kita tahu toh, bukan lidah ini ada racunnya, bukan. Perkataan ini loh, sangat bahaya sekali. Kalau kita suka mendengar sesuatu yang sifatnya itu tidak kita sadari bahwa itu akan menjebak hidup kita. Di alam sadar kita tidak terasa, padahal itu sesuatu yang sangat bahaya. Saya kasih gambaran ya. Di dalam kehidupan aja. Dalam kehidupan kita, kita ini di dalam sosial kehidupan ini kan banyak sekali mempunyai teman toh. Teman. Saya nggak usah berbicara tentang pengajaran firman Tuhan seorang hamba Tuhan. Saya mulai masuk di dalam sekelompok kita. Pasti di dalam sekelompok kita itu ada seseorang. Kalau bahasa orang itu kan melo ya. Suka menaruh beban-beban kepada orang di sekitarnya. Setelah dia menaruh rasa simpati kepada orang di sekitarnya. Caranya bagaimana? Mungkin dia berkata, dulu aku ini orang yang tidak karu-karuan. Teman-temannya mungkin tahu, dulu memang dia itu orang yang kayak apa, yang sombong. Tapi dia mulai ngomong, setelah aku kenal Kristus, aku ini sekarang lain. Aku menjadi seorang yang gini, tapi pada waktu aku seperti ini, waduh persoalan itu berat, luar biasa, gini. Pada waktu kita dengar orang itu mulai berkata seperti itu, bahwa dia ini sekarang sudah jadi baik, sudah seperti ini, timbul rasa simpatik enggak sama dia? Waduh, dulu dia kayak gitu, sekarang dia jadi orang baik. Rasa ingin nolong enggak? Dan dia ngomong sama kita, kamu itu orang baik. Kamu itu orang pinter. Ya, kamu itu, waduh, jarang ada orang kayak kamu. Kamu itu sembarang bisa. Wah, kamu itu sembarang siap ada orang beban apa, kamu selalu bisa nolong. Kamu itu hebat. Terus dia mulai cerita persoalannya dia. Deng. Pada waktu kita dengar itu, satu beban ditaruh.
Besok kita ketemu 2 beban ditaruh. Setiap hari ketemu 10 beban ditaruh di dalam sini kita. Dan kalau kita nggak nolong dia, yang dia setiap hari ngomong kamu itu orang hebat, kamu itu orang pinter, kamu itu orang yang baik. Terus kita kalau nggak nolong dia, rasanya kita kayak apa? Kita adalah orang yang bersalah, ngerti maksudnya? Itu dia masukkan itu terus. Tujuannya satu, supaya kita dikuasai dia. Dan kita bisa, kalau kita bisa memberi kepada dia sesuatu yang dia minta beban itu kita sudah tolong. Dia, waduh kamu baik loh, kamu luar biasa. Rasa terima kasih yang dia berikan kepada kita itu rasanya membuat kita itu, wah senangnya luar biasa. Apalagi dia bangun dengan sekelompok. Saudara-saudaranya semua, ya saudaranya semua pada waktu ketemu, saudaranya ini bukan kompak. Tetapi kalau saya baca, ini kayak genetik gitu loh. Orang-orang yang seperti gini ini sudah menjadi satu bawaan dalam kehidupannya seperti itu. Dan kalau ada seseorang yang rasanya bisa dia lihat orang ini pinter, orang ini hebat, dan orang ini benar-benar bisa membuat dia tertolong semuanya, itu sekelompok itu langsung datangi. Wah kamu itu hebat, kamu itu luar biasa, kamu itu nolong saudaraku. Kalau tidak ada kamu, gak bisa seperti ini loh dia. Itu kalau masuk di dalam benaknya orang yang kena kayak gitu, itu racun yang sangat berbisa. Karena pada waktu si A ini ngomong, aku ada masalah, orang ini rasanya kayak apa kalau gak nulung? Dia menjadi seorang yang bodoh. Dia menjadi seorang yang rasanya, aku ini, dan kalau itu sudah masuk di dalam lingkungan itu terus, orang yang seperti ini rasanya kayak apa? Padahal sesungguhnya, yang diingini orang yang seperti ini, yang diingini orang yang mau melakukan bebannya orang lain itu cuma satu, dia ingin mendapat ucapan terima kasih dari orang itu. Terima kasih loh ya, itu rasanya lega. Bisa nolong orang, itu rasanya lega, rasanya enak. Tapi orang yang sudah ditolong seperti itu, dia tidak akan lepas dari apa? Beban itu terus. Setiap saat ketemu, beban itu bertambah terus karena setiap beban yang dimasukkan merupakan satu keuntungan bagi dia. Coba mulai kita lihat. Kita lihat di dalam Amsal pasal 6 ayat 1 sampai 3. Hai anakku, jikalau engkau menjadi penanggung sesamamu dan membuat persetujuan dengan orang lain, jikalau engkau terjerat dalam perkataan mulutmu, tertangkap dalam perkataan mulutmu, buatlah begini, hai anakku, dan lepaskanlah dirimu karena engkau telah jatuh ke dalam genggaman sesamamu. Pergilah dan berlututlah dan desaklah sesamamu itu. Artinya apa? Sangat bahaya sekali. Kalau orang sudah termakan dengan hal yang seperti itu, ya, saya tulis ini gini. Karena kebodohannya sendiri dalam ayat-ayat itu berikutnya, ia didesak untuk mencari segala usahanya agar dapat bebas. Kalau terpaksa juga dengan memohonkan orang yang baginya ia tanggung untuk membebaskan dirinya. Ya, mungkin di antara kita rasanya tidak ada yang kena akan hal itu, tapi coba mulai kita renungkan dalam kehidupan kita. Ayat-ayat yang seperti ini sangat berguna dan dia memberikan satu warning bagi kita. Hati-hati menghadapi kehidupan ini. Karena banyak sekali
orang itu, ya, setiap orang itu melemparkan sesuatu supaya orang itu menjadi terbeban kepada dirinya. Kok bisa ya seperti itu? Kenyataannya seperti itu. Dan ini sangat banyak sekali terjadi di dalam kehidupan ini, terutama apa? Coba. Kenapa sih bahayanya pembicara firman Tuhan kalau tidak benar-benar itu berorientasi kepada kebenaran firman Tuhan? Kenapa sih? Coba kita lihat ya beberapa ayat. Di dalam Roma pasal 16 ayat 17 sampai 18. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan, sebab itu hindarilah mereka. Sebab orang-orang yang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri, dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Ini di dalam kitab Roma ini, kalau kita lihat di dalam pasal 16 ayat 17 sampai 18, meskipun konteksnya ini sebetulnya orang-orang yang dipengaruhi oleh menjebak seseorang itu dengan kayak kepercayaan-kepercayaan yang lain atau apa, supaya orang itu bisa terikat sama kekuatannya dia. Tetapi dalam kehidupan kita ini, hal ini sangat-sangat kita harus hati-hati. Karena sekarang model-model yang seperti ini kemana-mana. Dimulai dari mana? Dari gereja. Dari kebenaran firman Tuhan yang diselewengkan. Hati-hati dengan apa yang mereka ajarkan, selidiki tujuannya apa semua. Itu tanpa kita sadari, itu akan menjerat kita. Nah, cara dia menjerat bagaimana? Banyak. Orang itu dikasih beban, orang itu dikasih persoalan yang sangat berat. Sampai Tuhan Yesus itu berkata di dalam Matius pasal 23 ayat 4. Mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Ini konteksnya kan kita tahu, hati-hati dengan orang Farisi dan ahli Taurat. Apa yang mereka ajarkan boleh kita turuti, tetapi tingkah lakunya jangan. Tingkah lakunya, ajarannya kita harus tahu. Apa yang diajarkan? Yang diajarkan itu adalah hukum Taurat. Memang betul. Tapi pada waktu dia melakukan, ya, kalau ayat ini kita baca terus, supaya dilihat orang, supaya apa, itu hanya sekedar untuk mencari kehormatan, sekedar hanya untuk mencari sesuatu yang sifatnya dihormati orang semua. Tetapi Tuhan ingin mengajarkan apa? Kamu jangan memiliki spirit yang seperti itu. Yang kamu lakukan itu hanya ditujukan kepada Allah. Tujuannya apa? Supaya kamu gak terjebak dengan apa yang sudah menjadi kebiasaan di dalam kehidupan yang salah, di dalam keagamaan itu. Sehingga Yesus berkata apa? Coba kita lihat, kita baca aja terusnya ya. Ayat yang kelima. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembayangnya yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat-tempat terdepan di rumah ibadah. Jadi yang diajarkan itu semua benar, tapi cara melakukannya itu salah. Yaitu apa? Hanya untuk bisa dihormati orang, bisa menjadi satu kebanggaan dalam dirinya. Bahwa dia sudah saleh, bahwa dia itu sama Tuhan. Gak boleh, kamu gak boleh seperti itu.
Pada waktu kita menerima ajaran seperti itu dalam kehidupan kita, enggak, aku enggak seperti itu. Tapi coba kita selidiki dalam kehidupan kita. Hal itu yang paling seneng enggak dalam hidup kita? Padahal firman Tuhan banyak yang ngajar loh ya. Kalau kamu menolong seseorang, tangan kirimu memberi, tangan kananmu enggak boleh. Tahu. Artinya apa? Jangan diingat-ingat lagi. Tapi yang nyata dalam kehidupan kita ini apa? Sementara ini. Rasa kepingin diterima kasih sama orang, dipuji orang, setiap apa yang kita lakukan, itu menjadi kebanggaan diri kita, itu menjadi satu orientasi yang utama dalam hidup kita. Itu terus ada dalam diri kita. Kalau kita masih tetap memiliki pemikiran seperti itu, sangat empuk setan itu masuk dalam diri kita. Ya, hubungannya apa dengan firman Tuhan yang lalu-lalu? Ya supaya kita benar-benar memiliki sukacita itu yang penuh. Karena ini yang jadi gangguan-gangguan kita. Waduh, aku kebeban loh ambil koncoku kayak gitu. Dia itu banyak masalah gini-gini. Tapi coba kita renungkan. Ketemu dengan orang ini satu. Beban dia habis, besok ada beban lagi enggak? Beban ini habis, besok ada beban lagi enggak? Terus dia seolah-olah, aku ini orang enggak berdaya loh. Aku ini orang enggak isa apa-apa. Kamu orang sing isa. Jadi dia menaruhkan segala sesuatu, rasanya kita ini yang hebat, kita yang gini. Tetapi dengan satu tujuan supaya kita dijerat dan kita menjadi makanan empuknya dia. Dan kita senang akan hal itu, karena apa? Karena kita selalu dipuji, betul enggak? Dikasih terima kasih. Padahal terima kasihnya itu sebenarnya apa? Racun dalam kehidupan kita. Karena dia tidak pernah berkata, terima kasih Tuhan Yesus luar biasa. Luar biasanya apa? Hanya untuk dirinya. Ini terus terjadi dalam kehidupan orang. Ya, sehingga banyak hal yang sebetulnya diajarkan, ya, seperti di dalam Matius pasal 23 ini. Dia mencela orang Farisi dan ahli Taurat itu. Mereka mengajarkan, mereka menaruh beban yang berat, tetapi mereka sendiri tidak mau memikulnya. Artinya apa? Mereka memberikan pengajaran, tapi mereka sendiri gak mau memikulnya. Karena apa? Mereka mau berjalan cuman karena dipandang sama orang, dihormati orang. Tetapi sesungguhnya bukan untuk Tuhan yang dia lakukan terus dalam hidupnya. Dan kita pun juga seperti itu. Dalam kehidupan ini jangan sampai kita memiliki satu pemikiran yang salah. Karena sangat-sangat gampang dimanfaatkan oleh orang-orang yang saat ini banyak sekali. Judulnya itu Pak, manipulator. Seorang manipulator itu bisa masuk kepada seseorang, ya, kalau orang itu selalu ingin dipuji, selalu ingin dihormati, selalu merasa bahwa dia itu adalah orang yang baik dan dia adalah seorang yang penolong. Itu manipulator itu masuk. Kenapa? Orientasi kita menolong, orientasi kita menerima pujian, orientasi kita itu dihormati, itu hanya kepada diri kita. Itu dimanfaatkan oleh seorang yang namanya manipulator itu. Tapi kalau soal dipuji, hanya untuk Tuhan. Dihormati karena Tuhan. Semuanya kita arahkan ke Tuhan. Kita tidak akan bisa dimanipulasi orang-orang seperti itu. Saya bayangkan ya, kita punya teman paling akrab. Misalkan ini pemain musik sama pemain bass ini, drum sama bass deket, saya tidak tahu deket apa enggak ya. Kamu jalan tuh salah satu dia ngomong, waduh, soro lah aku ini sekarang. Aku ini gini, aku ini gini, aku ini gini. Namanya teman akrab. Masuk enggak di otak kita? Setiap ketemu, terus dia ngomong, kamu itu hebat loh, kamu itu luar biasa loh, kamu itu waduh, dipuji dikit. Kita ini rasanya kayak apa kalau enggak nolong? Rasa bersalah enggak?
Kalau itu sudah masuk dalam kehidupan kita, jangan harap. Karena kita ingin menyelesaikan dia toh. Ya wis tak tolong lah, tak selesai no. Tapi besok keluar lagi masalah lagi enggak? Itu keluar terus sampai kapan? Sampai Yesus datang kedua kali. Cara menyelesaikannya kayak apa? Kalau firman Tuhan ngomong apa? Lari. Loh, kalau itu jadi suamiku apa istriku kayak apa aku bisa lari? Lari kemana? Lari ke Tuhan. Caranya kayak apa? Ya, cara berpikir kita harus dirubah. Kita tidak mencari kemuliaan melalui orang-orang itu lagi. Kita fokus kepada Tuhan. Kalau enggak, sekarang sangat banyak. Jangan diomong orang yang seperti gitu orang enggak punya duit. Jangan diomong orang yang seperti gitu orang menderita. Banyak sekali bos-bos yang uangnya banyak luar biasa loh ya. Dia ngomong sama pegawainya itu dimasuki terus pemikiran-pemikiran yang seperti itu. Aku sekarang seret, aku gak punya duit. Waduh ini bahaya. Aku ini gini, aku ini gini, aku ini gini. Sekarang usum seperti itu semua. Sehingga pegawainya itu mati-matian bagaimana caranya untuk memberikan sesuatu kepada bosnya itu. Tetapi bosnya itu kalau memiliki satu timbal balik, tidak masalah. Berhasil dikasih reward sesuai dengan keberhasilannya. Tapi biasanya yang dia lakukan tidak seperti itu. Dibebani tok, seperti orang Farisi itu, dibebani tok, dia yang nikmati, dan kamu terbeban. Kalau kamu gak mau melakukan itu, kamu merasa berdosa, bersalah. Gereja banyak. Kalau khotbahnya ditekankan seperti itu semuanya, ya memang gerejanya bisa duitnya banyak, semua orang ngasih, kalau udah ngasih rasanya berdosa. Ngasihnya bukan diarahkan semua untuk kemuliaan Tuhan, tetapi semua untuk kemuliaan gereja atau pendetanya. Manipulatif ini sekarang sangat luar biasa, oleh karena itu Tuhan mengarahkan. Kalau kamu berterima kasih, seperti orang yang kena kusta 1 itu loh. Kamu bisa seperti ini, kamu gak usah cari terima kasih dari orang-orang lah. Kamu memang harus jadi berita kebenaran, kamu harus menjadi berkat bagi orang lain. Tapi tujuannya satu, untuk Tuhan. Bukan untuk memuliakan dirimu. Banyak itu gambaran-gambaran dalam firman Tuhan. Ada orang kaya yang datang sama Tuhan. Aku sudah melakukan apapun juga. Aku sudah berderma, aku sudah gini. Tapi di pojok akhir Tuhan ngomong apa? Kasihkan semua hartamu. Dia tidak mau. Kan tidak susung dan tidak bisa. Banyak hal yang itu yang Tuhan ajarkan dalam kehidupan anak Tuhan. Supaya anak Tuhan jangan terjebak dengan hal yang demikian. Karena jebakan yang seperti ini jebakan Batman, itu maksudnya. Ini kuasa-kuasa setan yang bekerja bagi orang-orang durhaka dengan cara yang seperti itu. Bagaimana orang-orang itu bisa dimanipulasi sedemikian rupa. Oleh karena itu, ya, kalau saya baca di sebuah buku, itu adalah drama Queen atau King. Ya. Kalau Queen itu yang lakukan wedok, perempuan. Kalau King itu dramanya laki-laki. Tidak laki-laki, tidak perempuan. Bisa seperti itu. Dan kalau kamu gombal dengan orang seperti itu, maka kamu tidak akan bisa bahagia. Karena beban terus dimasukkan dalam hatimu. Terus macam-macam dia bisa. Aku ini gak berdaya, aku ini gak bisa. Juga kalau kamu sudah ditekan, dia bisa menjadi seorang yang sangat jahat. Dan sangat-sangat menakutkan kamu. Kalau kamu tidak melakukan apa yang menjadi keinginannya, kamu ketakutan. Kamu ditelepon aja, tahu namanya dia masuk telepon. Aduh, ada apa ini? Itu bahaya. Kamu sudah dibawa kepada alam sadarmu, kamu sudah dikuasai dengan dia, dengan cara-cara sendiri. Cara melepaskannya itu bagaimana? Pegang sama Tuhan. Cara berpikirmu, arahkan kepada Tuhan. Kamu pasti menang. Kalau enggak, bisa lepas. Saya punya teman kok.
ya, ditelepon gitu, kering. Duh, apa iki? Orang ini belum ngomong apa-apa, dia sih ngomong, apa iki? Karena apa? Ini sudah masuk dalam pikirannya ini mesti masalah, tapi aku gak bisa lepas. Aku ngomong, deleten, buangan, aku wis tekon takut. Enggak iso. Loh kenapa gak iso? Nanti aku tambah serem. Loh, sampai seperti itu. Kalau dia tambah marah, tambah bahaya. Wah, sampai dia takut luar biasa. Padahal orang yang seperti gitu tuh cuma ngomong doang, ngerti maksudnya? Tapi kita kena. Itu karena apa sih? Kamu gak ada Tuhan yang benar di dalam hidupmu. Tapi saya pun juga pernah kena kayak gitu, hati-hati loh. Saya bisa ngomong kayak gini karena saya rasakan. Orang yang masuk seperti itu tuh halus, ngerti maksudnya? Kalau dia langsung ngomong, aku butuh ini, butuh ini, butuh ini. Nggak bisa. Ya sama kita baik-baik dulu, dia nggak ngomong apa-apa. Setelah itu, dia mulai, waduh aku ini soro, kamu hebat. Itu ditaruh dulu. Terus sampai kita ini merasa benar-benar kita ini bisa membantu dia. Kita ini bisa menolong dia, apapun menjadi bebannya dia. Aku pahlawan, itu dimasukkan ke diri kita. Setelah kita kemasukan itu, baru dia tembakkan. Aku butuh ini, aku butuh ini, aku butuh ini. Kamu harus tolong aku ini. Oh gak mungkin, itu aku akan nolak. Firman Tuhan ngomong loh, hati-hati loh. Karena lidah itu sangat tajam dan berbisa. Ya. Dan lebih banyak lagi apa? Ucapan yang sudah masuk di otak, nggak bisa dibuang. Otak ini ada sesuatu yang sangat luar biasa. Dia itu kalau sudah masuk, nggak bisa hilang. Kita bisa nggak mau ingat, nggak mau bayangkan. Tapi bisa keluar sendiri nggak? Omongan itu bisa keluar nggak? Bisa menghakimi kita sendiri tiba-tiba nggak? Bisa. Tuhan itu mengasihi kita enggak? Sangat mengasihi kita. Tapi kita yang suka salah paham. Waduh, suruh jadi kayak Sakius. Masa nek sudah percaya, hartanya dibuat, dikasihkan orang-orang semua. Tuhan enggak pernah ngajari kayak gitu. Tapi Tuhan ingin berkata apa? Kalau kau sudah mengenal aku, kalau kau sudah cinta sama aku, seluruh pandangan hidupmu terjukan pada aku, kamu selamat dalam dunia ini. Kamu tidak gampang dikuasai, ditipu oleh orang. Karena kuasa Allah ada di dalam hatimu. Kalau enggak, hidup kita penuh dengan sengsara. Meskipun kita sudah percaya Yesus, aku mikiri orang ini, aduh. Aku mikiri, coba sekarang kita ingat-ingat, yang kita pikiri itu berapa orang? Kenapa kita mikir orang-orang itu? Karena dia menaruhkan beban dalam pikiran kita terus. Dan dia tahu ini adalah sesuatu yang sangat menguntungkan dirinya. Terus kalau kita ngomong, kali jadi anak Tuhan kan harus kita terbeban sama seseorang, semakanan kiri kita harus memberi, mengasihi. Boleh, memberi, mengasihi, orientasi kita harus untuk Tuhan. Tapi jujur enggak kita untuk Tuhan atau kita ingin dipuji sama orang-orang itu? Racunnya dari mana? Dari orang-orang itu, betul enggak? Ya, karena apa? Kebiasaan rasa terima kasih itu yang salah. Kita setelah menolong orang ini dengan pengertian salah, terima kasih Tuhan aku kasih kesempatan nolong orang ini. Padahal sebetulnya kepingin dipuji sama orang ini, kepingin dipuji orang sekitarnya. Itu sangat bahaya sekali. Apalagi kita datang ke sekelompok, kita datang terus semua orang ngomong, wah ini orang baik, ini orang hebat, itu racun besar. Terus kita dengan bangganya, yes, aku ini orang baik loh. Aku ini suka nolong orang terkenal. Mampuslah kamu. Tapi harus kita semuanya kita lakukan. Tangan kiri, tangan kanan. Gak usah lihat. Kita berikan segala sesuatu, kita lakukan kebaikan-kebaikan. Tujuan kita untuk Tuhan. Itu dipegang yang kuat. Karena kalau enggak, kamu mampu tak memberi seluruh dunia, ya kamu jadi Tuhan Yesus toh. Tapi setan itu kan seperti itu, kita ini kepingin jadi Tuhan. Itu asal mulanya pertama kali dosa, itu dilemparkan terus sampai sekarang. Dan itu ada di dalam benak setiap orang.
Nah itu yang harus dikikis habis. Kalau enggak, ya silakan. Mau bersuka cita yang Rasul Paulus ngomong bersuka citalah saja dalam Tuhan atau di dalam dirimu sendiri karena kamu hobi disanjung orang, hobi dengan bebannya orang yang kamu terima. Ya, kita mulai berbicara. Terus ketemu dengan orang-orang yang kayak gini ya apa? Kalau itu bukan saudaramu, kalau itu bukan istri atau suamimu atau anak-anakmu, firman Tuhan ngajari apa? Hindari. Itu manusia-manusia negatif. Kalau enggak, ya cari celaka. Firman Tuhan sudah ngomong kayak gitu kok. Hindari itu, bahaya sekali. Mau dicoba? Ya, silakan. Nanti Anda bisa ketakutan, Anda mulai bisa ngeri. Mulai mikir pulang dari sini, oh iya ya, aku ini kok kayak gini ya. Ini membuat aku susah ya. Bebanku ini gini. Wes aku enggak mau beban sama orang ini, kata reken. Coba nek bisa, enggak bisa, racun sudah masuk. Cara ngilangin dia apa? Dekat sama Tuhan. Kekuatan kita sendiri tidak bisa. Sang psikolog itu ngomong kok, saya baca. Orang yang sudah kena gitu, mau lepas tidak bisa. Kecuali tinggal jauh sana di pojok sana kita tidak bisa nolong, itu bisa. Tapi kalau selama dekat datang, karena apa? Racun yang sudah terima kebanggaan itu rasanya enak dan itu kepingin lagi kembali. Satu-satunya jalan apa? Dikembalikan kepada Tuhan. Mulai belajar Tuhan, mulai. Itu belum yang namanya intimidasi. Wah, sudah diteket, sudah mulai ya itu bisa gemeter semua, ditelepon bisa. Aduh, apa ini ya? Kenapa ini ya? Kejadian itu pernah sering terjadi dalam kehidupan kita. Aneh, nyata. Lidah itu sangat bahaya, ucapan sangat bahaya. Oleh karena itu jangan sembarangan diterima. Firman Tuhan yang salah, yang terima tidak apa-apa. Cobaan jadi tong sampah kamu, penuh dengan sampah. Ya kalau sampah bisa dibakar, kalau ini dibakar ya apa nanti di neraka. Jangan sampai seperti itu. Jadi terima kasih yang berkenan di hadapan Allah, yaitu satu. Saat kita merasakan bahwa Kristus hadir dalam hidup kita. Bahwa kita telah menerima anugerah keselamatan daripadanya. Sehingga rasa terima kasih itu yang benar. Selain itu, jangan berharap terima kasih dari orang lain. Kamu memberi tangan kananmu, tangan kirimu, tidak usah tahu kok. Jadi pada waktu kamu memberi, jangan berharap menerima pujian atau terima kasih dari seseorang atau balasan seseorang. Itu Yesus ngomong, pemungut cukai pun bisa lakukan hal itu. Gak usah seperti itu. Kalau hatimu seperti itu bukan seorang yang pengikut Kristus. Itu agamawis. Agamawis selalu menulis di sana terus. Tapi pengikut Kristus sudah tidak seperti itu. Rasanya gak enak. Ya itu pikul salib. Semua dilakukan orientasinya untuk Tuhan. Loh kalau gitu kan Tuhan toh. Memangnya kamu itu punya siapa? Punyamu sendiri. Ya lakukan. Nanti lebih berat mana? Dicoba. Nah, ini di dalam Tuhan itu tidak ada. Oleh karena itu firman Tuhan ngomong, di dalam Dia tidak ada dua jalan, cuma satu jalannya bersama Tuhan. Tidak bisa kita, aku mau ini, aku mau dipuji, aku juga mau Tuhan. Nah iso, salah satu. Kamu mau melakukan satu terima kasih kepada Tuhan atau menerima kasih dari orang-orang lain. Terima kasihmu hanya tertuju kepada Tuhan. Karena Dia pemberi yang sejati. Amin firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan terima kasih. Pengertian-pengertian tentang kehidupan ini